Sebuah pesawat DC-9 milik maskapai Amerika jatuh di sebuah rawa yang penuh buaya dan ular di tahun 1996. Inilah penerbangan ValueJet 592. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Tamara Delv. Kali ini aku akan membahas tentang penerbangan ValueJet 592. Nah, di penerbangan kali ini pilot yang menerbangkan pesawat adalah seorang wanita. Sebenarnya apa yang terjadi dengan maskapai berbiaya rendah ini? Nah, aku akan membahasnya di video kali ini. Tapi seperti biasa, aku mau mengingatkan kalian untuk klik tombol subscribe sebagai bentuk kalian mendukung channel aku. Terima kasih. Nah, aku akan langsung masuk membahas data pesawat sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh NTSB di tahun 1997 atau tepatnya 1 tahun setelah terjadinya kecelakaan. Jenis pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini adalah Douglas DC-9 yang ternyata sebelumnya sudah pernah dipakai oleh Delta Airlines, kemudian dibeli lagi oleh McDonnell Douglas, dan setelah itu di tahun 1993 barulah dibeli oleh ValueJet. Pesawat ini telah berusia sekitar 27 tahun pada saat mengalami kecelakaan dan telah memiliki 68.400 total jam terbang. Sesuai dari hasil laporan, pesawat ini sudah dalam berat maksimal pada saat melakukan penerbangan terakhirnya. Nah, aku akan membahas sejarah tentang ValueJet. Jadi ini adalah maskapai milik Amerika Serikat yang didirikan di tahun 1992 dan baru benar-benar beroperasi di tahun 1993. Nah, maskapai ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan memiliki keuntungan yang banyak karena mereka sebenarnya membeli pesawat-pesawat bekas untuk menekan biaya maskapai. Namun setelah mengalami beberapa kecelakaan, terutama kecelakaan dalam penerbangan 592 dan juga mengalami masalah keuangan, kemudian maskapai ini akhirnya bergabung dengan maskapai Airtrain Airways, dan setelah itu ternyata tidak cukup baik juga perkembangannya sehingga sahamnya dibeli oleh Southwest Airlines. Di dalam penerbangan 592 ini terdapat dua orang kru penerbang. Yang pertama adalah Captain Candlin Kubek, usianya 35 tahun dan beliau telah memiliki 8.928 total jam terbang. Kemudian ada seorang first officer yang bernama Richard Hazen, usianya 53 tahun dan ia adalah mantan pilot angkatan udara dan kini telah memiliki 6.448 total jam terbang. Di dalam pesawat ini terdapat 105 penumpang dan 5 orang kru sehingga total keseluruhan penumpang berjumlah 110 orang. Kita akan langsung masuk ke kronologi kecelakaan yang dialami oleh ValueJet 592. Pada tanggal 11 Mei 1996, sebuah pesawat DC-9 yang dioperasikan oleh ValueJet dengan nomor penerbangan 591 dijadwalkan melakukan penerbangan dari Atlanta menuju ke Miami. Pesawat ini harusnya take off dari Atlanta pada pukul 10.50 pagi waktu setempat dan diperkirakan akan tiba di Miami sekitar pukul 12.35. Namun ternyata pesawat ini tidak terbang sesuai dengan jadwal. Pesawat ini baru benar-benar terbang pada pukul 11.25 waktu setempat dan diperkirakan akan tiba di Miami pada pukul 13.10. Hal ini dikarenakan ada perbaikan yang tidak terduga dan pada saat itu penerbangan dari Atlanta menuju ke Miami lancar dan normal meskipun autopilot tidak aktif. Pesawat ini kemudian dijadwalkan untuk terbang kembali dari Miami menuju ke Atlanta. Perjalanan akan berlangsung selama 1 jam 32 menit dengan nomor penerbangan 592. Nah, pesawat ini akan terbang dalam kondisi autopilot yang tidak berfungsi dan membawa bobot kargo seberat 2000 kg. Meskipun autopilot tidak berfungsi, namun sang kapten wanita ini tetap menerbangkan pesawatnya dengan manual. Nah, rencananya autopilot ini akan diperbaiki pada saat pesawat ini tiba di Atlanta. Sementara di ruang kargo ini sudah terisi oleh barang-barang milik penumpang, kemudian juga diisi oleh dokumen-dokumen dan juga surat-surat. Dan ada juga material-material yang dimiliki oleh perusahaan Cybertech. Cybertech ini sendiri adalah perusahaan yang bekerja sama dengan ValueJet untuk pemeliharaan pesawat-pesawat milik ValueJet. Salah satu petugas dari ValueJet ini kemudian meminta izin kepada first officer untuk memasukkan material barang-barang milik Cybertech. Nah, pada
saat itu ia juga bahkan memperlihatkan surat jalan dan juga meminta tanda tangan dari first officer. Kemudian surat itu ditanda tangan. Dan setelah itu material milik Cybertech dimasukkan ke dalam ruang kargo. Setelah selesai, ruang kargo kemudian ditutup. Dari transkrip ATC diketahui pada pukul 13:44 waktu setempat, pesawat ini diizinkan untuk taksi menuju ke runway 9L. Setelah itu pada pukul 14:04 pesawat ini take off dan menara kontrol pada saat itu mengatakan untuk menghubungi menara kontrol North. Dan pada saat itu sudah terhubunglah antara kru penerbang dengan menara kontrol North dan mereka diperintahkan untuk naik ke ketinggian 5.000 kaki. Hanya berselang beberapa detik kemudian pesawat ini diperintahkan untuk naik ke ketinggian 7.000 kaki dan mempertahankan ketinggian tersebut. Sementara dari rekaman CVR menurut laporan dari NTSB diketahui pada saat pesawat ini mulai terus naik, tiba-tiba saja terdengar Kapten mengatakan apa itu? Karena terdengar sebuah dentuman. Dan setelah itu menurut rekaman FDR diketahui beberapa saat sebelum adanya bunyi benturan atau dentuman itu, tiba-tiba pesawat ini naik dengan ketinggian 10.364 kaki. Dan pada pukul 14:10 tiba-tiba saja Kapten mengatakan bahwa ada masalah kelistrikan di pesawat ini karena tiba-tiba saja baterai pesawat ini habis. Bahkan Kapten ini sangat khawatir bila tiba-tiba ia kehilangan daya di seluruh instrumen pesawatnya. Kemudian Kapten mengatakan kita kehilangan segalanya. Kemudian setelah itu hanya selang 10 menit dari pesawat ini take off, tiba-tiba saja pesawat mengalami rentetan kegagalan dan Kapten pada saat itu mengatakan bahwa kita harus kembali ke Miami. Beberapa saat kemudian terdengar dari belakang arah Kapten ini suara teriakan dari seorang pria, api, 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 dan kami terbakar. Maka kemudian pada saat itu first officer berusaha untuk menghubungi menara kontrol dan ingin mengatakan bahwa mereka akan kembali ke Miami. Namun pada saat itu ATC mengatakan mereka harus menghubungi ATC Miami. Setelah itu mereka terhubung dengan ATC Miami dan mengatakan bahwa mereka akan melakukan pendaratan darurat. Namun hal yang pertama kali disebutkan oleh ATC adalah mereka harus menurunkan ke ketinggian 7.000 kaki karena pada saat itu pesawat berada di ketinggian 10.879 kaki. ATC Miami sempat menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan pesawat ini, masalah apa yang dihadapi oleh kalian. Kemudian Kapten langsung menjawab api. Namun first officer pada saat itu menyebutkan asap di ruang kokpit. Kemudian ia berusaha untuk memperbaiki kata-katanya dengan mengucapkan asap di ruang kabin. Pukul 14:11 waktu setempat terdengar dari rekaman CVR ada seorang flight attendant yang mengatakan bahwa ruang kabin benar-benar dalam keadaan terbakar. Dan kemudian pada saat itu dari rekaman FDR diketahui posisi pesawat ini langsung berbalik ke arah selatan. Setelah itu juga terdengar adanya suara teriakan-teriakan dan gemuruh yang tidak jelas. Dan pada saat itu ATC tetap mengontrol dan akan membantu pesawat ini melakukan pendaratan darurat di Miami. First officer kemudian berusaha untuk menghubungi ATC kembali dan mereka mengatakan bahwa pesawat ini membutuhkan bandara alternatif secepatnya. Kemudian Kapten berusaha untuk membalikan arah pesawat ini untuk menuju ke bandara Miami sesegera mungkin. Sementara setelah itu kerjasama di antara kedua orang kru penerbang ini benar-benar sangat luar biasa karena first officer terus menghubungi ATC dan berkonsultasi, sementara sang Kapten ini terus berusaha untuk menerbangkan pesawat dan berusaha untuk bisa mendaratkan pesawat ini dengan sangat sempurna di bandara Miami. Namun setelah itu mesin sebelah kiri mulai tidak merespon sementara aileron masih aktif sehingga pesawat ini bisa tetap stabil. Namun mengutip dari Air Crash Investigation, sementara kru penerbangan ini sedang berusaha untuk kembali ke bandara Miami, sementara di ruang kabin api semakin membesar dan para ahli mengatakan kemungkinan pada saat itu para penumpang sudah banyak yang sesak nafas. Pada saat itu diduga oleh para ahli banyak penumpang yang berusaha untuk tetap bertahan, namun apa daya di saat ruang kabin mulai terbakar dengan suhu sekitar 1000 derajat Celcius di ruang kokpit, Kapten ini tetap berusaha untuk menerbangkan pesawat dengan secepat-cepatnya meskipun ia hanya memiliki waktu beberapa detik saja. Namun pada saat itu pesawat mulai kehilangan ketinggian dan pesawat ini sudah tidak
tidak bisa dikendalikan. Dalam keadaan seperti itu, first officer masih tetap menghubungi ATC dan mengatakan mereka akan melakukan pendaratan darurat di sebuah bandara alternatif. Dan itu adalah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh first officer, karena setelah itu tidak ada lagi komunikasi antara ATC dengan penerbangan 592. Ketinggian pesawat yang dicatat oleh FDR sebelum pesawat ini jatuh adalah 7.000 kaki dengan kecepatan 260 knots, dan pesawat ini jatuh dengan sangat cepat, kira-kira 700 km per jam. Setelah itu ATC masih tetap terus menghubungi dan bahkan memberikan instruksi, namun tidak ada jawaban ataupun respon dari penerbangan 592. Pesawat ini kemudian jatuh di Everglades. Pesawat ini jatuh dalam kondisi hidung yang ada di bawah dan posisi nyaris vertikal. Kecelakaan ini terjadi pada pukul 14:13 waktu setempat. Menurut beberapa saksi mata diketahui bahwa mereka melihat sebuah pesawat terbang dengan sangat rendah. Lama-kelamaan hidung pesawat ini mengarah ke bawah, lalu pesawat jatuh dan masuk ke dalam rawa. Mengutip dari Air Crash Investigation, tempat ini adalah salah satu tempat paling tidak ramah di dunia karena ini merupakan rawa dengan banyaknya buaya dan juga ular di dalamnya. Menurut beberapa saksi mata yang berada di lokasi jatuhnya pesawat ini, mereka mendengar ledakan. Kemudian pesawat ini juga mengeluarkan asap hitam yang membumbung ke atas. Setelah itu pesawat dalam kondisi hancur dan kemudian tenggelam ke dalam rawa. Bahkan menurut para saksi, mereka menemukan puing-puing pesawat dan kertas-kertas yang berceceran. Kita masuk ke evakuasi. Setelah beberapa saat hilang kontak antara pesawat 592 ini dengan ATC, kemudian tim evakuasi segera dibentuk dan segera dikirim ke titik yang diduga sebagai jatuhnya pesawat ini. Kemudian tim evakuasi mengatakan bahwa ini adalah medan yang paling sulit yang pernah mereka temui, bahkan untuk menemukan pesawat atau bahkan untuk menyelamatkan para korban. Tim evakuasi pun bahkan mengatakan kalaupun ada yang selamat dari kecelakaan ini, mereka kemungkinan tidak bisa bertahan di medan yang seperti ini karena tim investigasi juga tim evakuasi datang dengan perlengkapan yang luar biasa. Mereka harus menggunakan baju khusus dan mengikat tangan mereka, menggunakan juga masker dan membawa senapan karena medan yang mereka hadapi ini penuh dengan buaya dan juga ular. Tim evakuasi ini harus membawa senjata dan mereka harus memastikan bahwa situasi di sana aman untuk melakukan evakuasi maupun investigasi dari serangan buaya maupun ular. Dan menurut keterangan dari tim evakuasi, keseluruhan penumpang dinyatakan meninggal dunia. Investigasi kemudian dilakukan oleh NTSB dan polisi, dan di sanalah kemudian mereka menemukan ada hal yang mencurigakan. Yang pertama adalah ditemukannya kabel yang terbakar. Kemudian yang kedua ditemukan bahan stainless steel yang bukan berasal dari pesawat. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan yang cukup panjang dan lama, diketahui bahwa pesawat ini terbakar sebelum jatuh, dan terbakarnya pesawat ini dikarenakan adanya benda-benda atau material di dalam ruang kargo. Tim penyelidik ini menemukan adanya 3 ban pesawat dan juga 144 tabung oksigen atau generator oksigen yang berada di ruang kargo, yang pada kenyataannya barang-barang itulah yang membuat pesawat meledak dan terbakar hebat. Tabung ini berasal dari perusahaan Cybertech. Ternyata mereka ini akan mengembalikan kepada ValueJet yang berada di Atlanta. Nah, pada saat itu kemudian mereka memasukkan ke dalam kargo pesawat dalam kondisi yang tidak layak. Mereka tidak menempatkan juga di posisi yang layak sehingga barang-barang ini mudah sekali terbakar. Terbukti dari dilakukannya proses uji coba oleh NTSB, dan ternyata memang karena hal itulah pesawat ini terbakar. Uji coba yang dilakukan oleh NTSB ini sama seperti yang dilakukan oleh ValueJet 592. Mereka menempatkan generator oksigen atau tabung oksigen di tempat kargo dan mereka menumpuknya dengan barang-barang juga dengan koper-koper dan ban pesawat. Dan ternyata teori dari NTSB ini terbukti karena setelah itu generator atau tabung oksigen meledak sehingga apinya ini kemudian naik ke ruang kabin. Kemudian tim investigasi ini meneliti rekaman CVR. Dari rekaman itu diketahui bunyi dentuman yang didengarkan oleh kapten ini adalah bunyi dari ledakan ban. Dan kemudian NTSB menyimpulkan bahwa kejadian kecelakaan
kecelakaan ini terjadi sangat cepat, melumpuhkan kru penerbang hingga akhirnya kemudian mereka tidak sadarkan diri dan pesawat jatuh. Karena sebelum pesawat ini jatuh tidak lagi terdengar suara mereka berbincang. NTSB kemudian merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama adalah agar melakukan pelatihan lebih baik untuk menangani generator oksigen dan memasang alat pendeteksi api di ruang kargo. Turut berduka atas kejadian ini dan semoga kejadian ini tidak pernah terulang lagi. Itulah informasi mengenai penerbangan ValueJet 592. Hai halo Delvers, nah sekarang aku mau bacain lagi 3 komen dari video terakhir. Yang pertama datang dari Kak Saryati 03. Di sini Kak Tamara ceritanya sambil ngap-ngapan, aku aja bisa ngerasain gimana Kak Tamara cerita itu. Pertanyaanku cuma satu, Kak Tamara itu apa nggak belibet ngomong secepat itu? Aku aja yang nonton sampai, bisa gitu secepat itu ya? Bisa, karena aku berusaha untuk menyampaikan informasi dengan sejelas-jelasnya biar nggak ada yang terputus, maka aku harus menceritakan dengan seperti itu. Menurut aku sih begitu. Kemudian yang kedua ada dari Kak Adelia Setiawati. Assalamualaikum Kak Tamara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Solo. Selalu nungguin channelnya Kak Tamara sama putraku yang usianya 3 tahun, namanya Dio. Sampai dia hafal kalau opening udah heboh. Teriak pesawat-pesawat. Doain ya Kak, semoga kalau besar bisa jadi kru penerbang atau jadi orang sukses yang selalu naik pesawat keliling dunia. Semoga sukses selalu Kak Tamara. Amin. Aku doain Dio bisa jadi pilot hebat di dunia. Amin. Terus yang ketiga datang dari No Name. Kak mau kasih saran, video ini kan gak cuma bahas kecelakaan pesawat atau kejadian yang ada di Indonesia. Mungkin video ini bisa sampai ditonton di luar negeri. Saran saya kalau ada translate bahasa Inggris sepertinya bakal banyak orang-orang luar juga yang nonton. Semangat Kak, bantu ya. Jadi sebenarnya di awal-awal video dulu aku pernah mencoba untuk memasukkan teks bahasa Inggris. Sebenarnya kalian juga bisa otomatis sih dari Google, cuman ya mungkin terjemahannya enggak lancar, ya maksudnya enggak rapi lah gitu ya. Kita pernah coba di video awal, tapi karena sekarang tayangnya 1 minggu itu 3 kali dan harus input satu-satu, timnya sepertinya tidak mampu untuk melakukan hal itu ya. Jadi nggak apa-apa lah ya. Untuk sementara ini kita pakai bahasa Indonesia aja dulu. Kakak-kakak yang di luar sana mungkin bisa membantu untuk terjemahkan. Terima kasih sebelumnya loh. Ya udah segitu aja dulu. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, sama dinyalain lonceng notifikasinya. Selamat buka puasa buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Pada saat itu ETC masih udah bagus.